Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berbicara seputar surat pendek tapi memiliki banyak makna dan keutamaan. Apa itu? Surah Al-Ikhlas. Terbayang oleh kita surat ini pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tafsirannya sangat luas dari berbagai macam sisi. Tafsirnya mencakup masalah akidah, masalah akhirat, masalah alam barzakh. Inilah yang tadi kita sampaikan, surat pendek namun banyak memiliki nama dan keutamaan. Taib. Pertama kita akan memasuki suratul Ikhlas. Ahiyya makkiyatun am madaniyah? Apakah surah Ikhlas itu disebut surat makkiyah atau madaniyah? Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas adalah makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya surat ini turun 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang menyatakan bahwasanya surat ini adalah surah madaniyah, namun dari ciri-ciri surat ini maka surat ini adalah merupakan surat makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 4 ayat. Surat ketiga sebelum terakhir dari Al-Quranul Karim. Sebab turun surah Al-Ikhlas. Kita katakan bahwa tidak semua surat itu turun dengan sebab. Tapi surat yang pendek ini, suratul Ikhlas, turun dengan sebab. Seperti yang diberikan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ansib lana rabbak, fa anzalallah qul huwallahu ahad. Jadi satu ketika kaum musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, tolong engkau ceritakan kepada kami tentang Tuhanmu, kau gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya nanti nama dari salah satu nama dari surah Al-Ikhlas itu adalah suratun nisbah. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Pertama, bahwasanya surah Ikhlas merupakan, jika kita membacanya, sama dengan kita membaca thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Seperti diberikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thuluthal Quran. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, maka seakan-akan ia membaca sepertiga dari Al-Quran. Seakan-akan, Pak. Jadi jangan nanti kita berpikirnya, wes cukup mah kalau kita mau baca Quran
selesai baca Al-Ikhlas. Kalau satu kali berarti seperempat, dua kali berapa? Setengah, tiga kali lana selesai. Ada. Ini bukan artinya dengan keutamaan demikian kita akhirnya cuma baca surah Al-Ikhlas saja, tidak baca yang lain. Ini menunjukkan keagungan surat Al-Ikhlas ini. Agar apa? Agar kalau orang tidak hafal, tidak bisa baca kecuali surat ini, enggak masalah dia membaca surat ini saja. Surah Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Aku sangat suka, sangat cinta dengan surat ini. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas ini yang akan menyebabkan engkau masuk surga. Masya Allah. Dalam pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi? Rasul gak langsung jawab, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, madza a'datta laha? Kau nanya tentang kiamat kapan terjadi? Maka ajar Rasul, kira-kira kalau kau bertanya itulah siap belum? Madza a'datta laha? Kalau begitu apa yang kau siapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Tentu kita kalau mau ada tamu, apa yang harus kita lakukan? Kita pasti melakukan persiapan-persiapan. Kita menyambut kedatangan malaikat Israel, yang apa yang harus kita siapkan? Menyiapkan bekal sebaik-baik mungkin. Nah, menyambut kedatangan hari kiamat, apa yang harus kita lakukan? Sebaik-baik amal perbuatan harus kita siapkan. Tapi sahabat itu Bapak Ibu, simple jawabannya tapi penuh makna. Apa itu? Hubballah wa hubba rasulihi. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka ketika Maulid Nabi yang lalu kita berbicara cinta Rasul. Apa tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya simpel, hubballah wa hubba rasulihi, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta Allah, maka kelak di akhirat kita akan bersama Allah di surga. Kalau kita cinta Rasul, kita akan bersama Rasul di surga. Tapi kalau kita cintanya kepada bintang film, artis yang mungkin non Islam mungkin ya, yang menjadi idola kita, nanti ia akan bersama orang yang dicintainya. Ini yang menyebabkan sabda Rasul tadi pendek tapi penuh makna. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka kita bermunajat pada Allah, ya Allah, uhsyurna ma'a rasulika. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulmu. Kata Rasul berkenaan dengan hadis ini, hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas ini akan menyebabkan engkau masuk surga. Masya Allah. Surat pendek Pak.
Bila kita penuh dengan keyakinan, dengan penuh ikhlas, maka mudah-mudahan surat ini merupakan penyebab kita masuk surga. Keutamaan lain dari surah Al-Ikhlas, bahwasanya dalam riwayat seperti diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, beliau membaca wirid. Ada hal-hal yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak orang sebelum tidur membaca Al-Fatihah, doa sebelum tidur, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu ditiupkan dan diusapkan ke seluruh tubuh kita. Paling tidak itu yang kita lakukan sebelum tidur. Ada wirid sebelum tidur. Itu paling tidak. Ada yang agak sedikit panjang. Sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi, istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Agak sedikit panjang. Tidak lama Pak. Istighfar astaghfirullah, astaghfirullah 2 menit cukup 100 Pak. Allahumma salli ala Muhammad 5 menit cukup. Nak lebih panjang lagi Pak, baca 7 surat yang sering kami sampaikan. Apa itu? Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Yasin, kemudian Al-Kahfi, atau paling tidak 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi yang disebut dengan Sab'ul Munjiat, 7 surat penyelamat yang dibaca oleh Rasul sebelum tidur. Berapa lama waktunya? Enggak nyampe sejam. Tapi masalahnya Pak, kita tuh tidak tahan. Mata kita kalau lah ngaji lah buka Quran tu mulai berair Pak Mata kita kalau lah mulai ngaji itu mulai lengantuk. Benar apa? Tapi kalau mata kita megang HP nak berjam-jam, tak tengantuk gitu. Tak? Nonton TV tak akan terpejam mata kita. Mungkin kita lah yang ditidui oleh HP, yang ditidui oleh TV. Tahan kita. Ngapa? Yang kita lihat tadi nantang. Yang kita tonton tadi sesuai dengan keinginan. Tapi yang kita baca tadi, ya Allah. Maka insyaAllah pekan depan saya akan berbicara tentang apa? Bagaimana kita merasakan lezatnya bersama Al-Quran. InsyaAllah. Oke. Sekarang nama-nama dari surah Al-Ikhlas. Tadi kita sampaikan surat pendek tapi banyak nama dan keutamaan. Nama surah Al-Ikhlas yang pertama adalah Suratul Ikhlas. Bapak Ibu, penamaan surat di dalam Al-Quran itu bukan tauqifi, harus dinamakan dengan nama surat ini, tapi ia adalah merupakan sebagian besarnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, tapi sebagian lagi adalah merupakan kesepakatan para sahabat untuk memberikan nama dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, penamaan surat dalam Al-Quran tidak semuanya harus mengambil dari kata ayat pertama atau kata-kata yang terdapat di dalam surat itu, tidak. Karena ada sebagian dari ayat dari surah Al-Quran itu dinamakan dengan suatu nama yang tidak ada katanya di dalam surat tersebut. Contohnya adalah surah Al-Ikhlas. Dinamakan surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya. Tapi para ulama mengatakan summiyat surat Al-Ikhlas li amrain.
Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena dua alasan. Yang pertama adalah akhlasaha li'anna Allah akhlasa li nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan dirinya agar semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit, dan semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, setiap makhluk yang ada di jagat raya ini, bahkan yang ada di langit, semuanya dengan patuh dan tunduk seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Hewan, binatang, dedaunan, semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra itu apa Allah katakan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu yang ada di jagat raya ini kecuali mereka mengesahkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak paham bahasanya, kata Allah. Subhanallah. Yang kedua, sebab yang kedua, li'annaha takhlasu qailuha minasyirki wal kufri wan nifaq. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surat ini bila dibaca dengan keyakinan akan melepaskan orang yang membacanya dari sifat syirik, kekafiran, dan kemunafikan. Subhanallah. Tiga sifat ini hilang dalam jiwa kita. Bahasa orang sini, dem, surga itu. Ada. Tidak ada sifat syirik, tidak ada sifat kafir, dan tidak ada sifat munafik. Kalau syirik dengan kafir ini jelas kelihatannya. Yang ketiga ini Pak susah. Tak terkelik bahasa orang Sika, tak terlihat. Tapi dia paling berbahaya. Dan penyakit yang ketiga inilah yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua, nama dari surah Al-Ikhlas. Ada ulama mengatakan surah Al-Ikhlas memiliki 20 nama. Tapi nanti saya runut, ya. Yang kedua dinamakan surah Qul Huwallahu Ahad. Apa alasannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Iqra surata Qul Huwallahu Ahad." Bacalah surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nama dari surah Al-Ikhlas adalah surah An-Najah. Surah An-Najah. Kenapa dinamakan surah An-Najah? Karena tunji sahibuha wa qailuha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Karena orang yang membaca surat ini yang penuh dengan keyakinan akan menyelamatkan ia dari siksaan kubur dan siksaan api neraka. Subhanallah, pendek suratnya, 4 ayat. Ada 2 surat, ya, secara khusus yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Yang pertama yang sudah kita bahas apa? Surah Al-Muluk, ya, surat yang akan datang setiap malam menemani orang yang berada di dalam kubur. Yang menerangi kuburannya itu adalah surah Al-Muluk. Dan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Maka ikhlaskanlah membaca surah Al-Ikhlas. Agar apa? Menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Yang ketiga. Yang keempat, nama dari surah Al-Ikhlas, nama lain adalah surah Al-Ma'rifah. Kenapa dinamakan surah Al-Ma'rifah? Li'anna biha na'rifu biha Allah. Karena dengan surat itu kita kenal Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu adalah Tuhan yang satu. Allahus samad, tempat
setiap hamba bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan surah Al-Ma'rifah li'anna biha na'rifu bihallah, karena dengan surat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, dinamakan surah Al-Munfaridah. Kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Munfaridah? Li'anna man qara'a hadhihi surah tanfaridu bihi syaitan wa tub'iduhu. Karena orang membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, syaitan akan lari darinya dan syaitan akan menjauhinya. Kita ini teman-teman Pak baca surah Al-Ikhlas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Syaitan itu kan yajri majrad dam. Syaitan itu akan berjalan sesuai dengan aliran darah. Ya. Mudah syaitan tunggu ada manusia. Contoh paling mudah. Kita ketika melihat kebaikan, langsung kita nak melakukan kebaikan, tapi tiba-tiba berubah. Last minute berubah. Ngapo? Ada hal yang lebih menggiurkan. Benar tak Pak? Ada hal yang lebih menggiurkan. Tadinya kita nak datang ke masjid, di jalan ada lain. Oi kanca, si kebaik. Ya Allah, itu yang tadi nawarin syaitan bentuk manusia. Nah, mana ada yang cek itu Pak? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanfaridu bihi syaitan. Syaitan akan lari dan menjauhi orang yang membacanya. Subhanallah. Yang kelima, yang keenam, nama dari surah Al-Ikhlas disebut dengan Al-Muqashqashah. Mungkin ini yang baru terdengar oleh kita. Surah Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Muqashqashah. Bahkan di dalam Al-Quran ada dua surat yang disebut dengan surah Al-Muqashqashah, Muqashqashatani. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Muqashqashah? Li'annaha tahayyu'u lil bar'i minal marad. Karena surat ini jika dibacakan itu merupakan salah satu cara orang untuk sembuh dari penyakit. Jadi kalau ada orang sakit, entah apa kesurupan, entah atau apa, bacakanlah surah Al-Fatihah, bacakanlah 3 surat terakhir, di antaranya surah Al-Ikhlas kita bacakan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang itu akan terlepas dari ikatan belenggu syaitan, dan insyaallah orang itu akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada keyakinan yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan kita. Sama kita ni Pak, nak ke mana berobat? Ke Sipulan. Ngapo? Oh ya, aku mandi sana tu sembuh aku. Sana tidak sembuh aku. Itulah syirik kadang-kadang Pak. Syirik. Jadi kita berkeyakinan resep dia, obat dia itu yang membuat kita sembuh. Salah. Padahal itu hanya sebagai sarana saja, wasilah saja. Nih, dari surah Al-Ikhlas saja kita sudah nggak selesai, nggak lolos kita tauhidnya. Ada orang jauh-jauh dari mana? Aku nak ke tempat sana. Ngapa Pak? Kan di situ ada. Tidak aja. Aku udah serasian. Aku kalau di situ cuma dipegang ini sembuh. Ada itu Pak. Sugestinya benar, tapi ada satu keyakinan. Ini yang harus kita hilangkan. Sama seperti kisah yang pernah terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid bin Walid.
Apa tujuan utama Khalid bin Walid dipecat oleh Umar? Padahal Khalid bin Walid adalah merupakan panglima perang tak terkalahkan, baik sebelum beliau masuk Islam ataupun setelah beliau memeluk Islam, tak terkalahkan. Tapi surat tiba-tiba datang dari Umar bin Khattab dari Madinah yang ketika itu Khalid berada di Syam. Surat itu tidak dinampakkan oleh Khalid bin Walid, atau mungkin beliau langsung mengatakan kepada rakyatnya, peranglah kalian, terserah kalian, aku sudah dipecat. Tidak, tapi disembunyikan oleh Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid langsung nanya kepada Umar, mungkin kesel tuado pak dikit, eda. Tapi apa? Suatu ketika yang selama ini Khalid bin Walid dieluh-eluhkan, pokoknya kata prajurit yang baru-baru masuk Islam, kalau Khalid yang mimpin perang, kita tidak pernah kalah. Kan? Berarti ada satu keyakinan. Maka setelah itu Khalid baru sadar, rahimallahu Umar arafa. Rahmat Allah selalu bersama Umar. Kenapa? Beliau sudah tahu apa yang akan terjadi. Oh, sadar. Tujuannya apa tadi? Agar orang tak mengkultuskan Khalid bin Walid. Sama dengan ini. Wasilah. Jadi surah Al-Ikhlas wasilah bagi kita untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh, nama lain dari surah Al-Ikhlas adalah surah As-Samad. Allahus Samad. Kenapa dinamakan surah As-Samad? Karena surah ini adalah surah yang seharusnya setiap manusia, bukan hanya orang beriman, dan mudah-mudahan semua manusia kemudian beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Iko juga Pak, kadang-kadang kita tidak lulus masalah tauhid ini Pak. Allahus Samad. Kadang kita tidak lulus. Ngapa? Woi, aku oleh karena si Dio dulu aku jadi seperti ini. Oleh karena dia dulu aku seperti ini. Atau ada masalah langsung cari simpulan-simpulan, enggak pernah langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketergantungannya kepada makhluk itu sangat tinggi. Maka mana Allahus Samadnya? Allah sebagai tempat bergantung. Yang ketujuh, yang kedelapan, nama lain dari surah Al-Ikhlas adalah apa? Surah At-Tauhid. Bapak Ibu, surat ini sering juga disebut dengan surah At-Tauhid. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung 3 tauhid sekaligus. Pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Jadi tauhid itu terbagi 3. Pertama tauhid rububiyah. Tauhid yang semua manusia itu mengakui adanya Tuhan. Semua orang apapun agamanya mengakui adanya Tuhan. Sampai Abu Jahal pun itu mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Dalam masalah pengakuan adanya Tuhan, adanya zat yang lebih hebat lagi, itu semua manusia mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampaikan sampai Abu Jahal, Abu Lahab pun mengakui adanya Allah. Ketika mau perang, Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami berada dalam kebenaran, kalahkan Muhammad. Tapi kalau memang Muhammad berada dalam kebenaran, terserah engkau wahai Allah. Artinya dia yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang semuanya meyakini adanya Tuhan,
tidak mewujudkannya dalam bentuk ibadah. Itu yang disebut dengan tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Tauhid yang menyatakan seorang hamba harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah visi utama dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Visi utama diutusnya para rasul adalah agar mengajak manusia mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Allahus Samad. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Dalam ayat ini ada nama Allah As-Samad. Nah, dari orang-orang yang tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang bermacam-macam pemahaman mereka tentang asma was sifat. Maka dari asma was sifat itulah nantinya akan banyak memunculkan atau melahirkan golongan-golongan yang ada di dalam masalah akidah. Nah, inilah luas puluh Pak kalau kita nak jabarkan, luas tentang ketiga tauhid ini. Mungkin satu saat nanti akan kita bahas. Itu yang keberapa? Kedelapan. Yang kesembilan, nama dari surah Al-Ikhlas adalah surah Al-Mani'ah. Surah Al-Mani'ah, surat yang menghalangi orang yang membacanya dari azab, siksaan kubur, siksaan akhirat. Subhanallah, namanya surah Mani'ah, sama dengan surah Al-Muluk. Nama lainnya apa? Surah Mani'ah, karena dia ketika orang membaca surat ini akan terhalangi dari siksaan azab kubur, siksaan neraka. Maka yakinkanlah ketika kita membacanya surat ini, mudah-mudahan tamna'una min azabil qabr. Surat ini akan menghalangi kita dari siksaan kubur, siksaan neraka. Surat ini yang ke-9 juga dinamakan sebagai suratul iman. Suratul iman, karena surat ini adalah merupakan surat yang mengajak orang untuk beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dikatakan, wahai Muhammad, coba engkau ceritakan kepada kami sekilas tentang Tuhanmu agar kami beriman kepadanya. Maka setelah itu Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Mereka yang paham bahasa Arab ngerti, wahai Muhammad, kalau begitu kami tidak boleh lagi mengimani Tuhan-Tuhan yang kami yakini. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Tuhanmu dalam surah itu, maka kami harus berlepas dari keyakinan kami sebelumnya. Apa kata Nabi Muhammad? Iya. Kalau begitu kata mereka, kami nggak jadi kata mereka, karena surat ini surat yang menyatakan keimanan, ikrar kita kepada Allah. Kita kan Pak, sebelum terlahirkan ke dunia ini, kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia lupa. Dinamakan manusia karena ia lupa. Yusammal insanu insanan li'annahu yansa. Dinamakan manusia itu adalah manusia karena dia lupa. Kenapa manusia itu dikatakan manusia yang pelupa? Satu, karena lupa janjinya dengan Allah. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, berada dalam kandungan,
Apa? Kita sudah berjanji dan bahkan kita sudah bersumpah. Ketika Allah tanya, wa idz akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 178. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji, sumpah kepada kalian ketika kalian masih berada dalam kandungan. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ngaku galo kita, Pak. Qalu bala. Ya benar Allah. Kami menyatakan demikian agar kami tidak termasuk orang yang lalai. Tapi semenjak kita lahir, lupa dengan janji tadi. Janji sekedar janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kita yang berjanji, Pak. Iya uji kita. Aku siap Allah. Tapi kau yang mengingkari. Jadi benar juga Pak, ada nyanyian. Kau yang berjanji, kita berjanji, kita juga yang mengingkari. Yang kedua, kenapa manusia dikatakan pelupa? Karena mudah melupakan Allah ketika mereka sedang mendapatkan kenikmatan. Lagi jaya lupa dengan Tuhan, dengan Allah. Lakere baru nak balik kepada Allah. Tak? Itu tabiat manusia. Kalau dia lagi jaya, lupa dengan orang-orang yang tadi susah dengan dia. Tak baik? Lupa. Karena tabiat manusia, tabiat buruk maksud saya, Pak. Lupa. Kalau kita ilustrasikan dengan panjat pinang, tak? Ini filosofi panjat pinang. Manjat pinang itu siapa Pak yang paling capek, yang paling sarap? Bawah. Dicarilah orang yang di bawah itu, mohon maaf Pak, yang badannya paling besar, yang paling kuat. Kadang-kadang Pak, yang agak kurang juga ininya, tidak? Benar Pak, benar Pak ya? Tidak, benar tidak Pak? Benar kan? Subhanallah, ini spesial caknya hari ini kita. Ada tamu, ada juga yang berwakaf, berinfak hari ini, alhamdulillah. Jadi kita teruskan Pak. Susah nak naik ke pucuk Pak. Pinang itu padahal cuma berapa meter ya tak? Tapi karena dilumuri dengan oli, banyak hal-hal yang membuat itu sehingga susah. Itulah gambaran kehidupan. Susah kita nak sampai ke pucuk. Pacak dapat kita terbang. Dah baca. Siapa yang antarkan kita ke pucuk? Siapa? Orang yang saroba. Orang yang kadang-kadang makan lagi saroba, ngantarkan kita ke pucuk. Tuh 2, 3, 4, 5. Yang di tengah tamat tergencet yang di bawah, naik ke atas dia. Yang lana sampai tadi senyum dia. Yang tadi datang, tidak kotor badan dia karena oli tadi habis. Tak? Lebih lap dewek. Yang terakhir naik dia, badannya bersih. Tidak ada kotoran. Nengkek dia di atas. Nengok ke bawah dia. Kau, aku lihat di atas ujinya. Sore. Lihat. Filosofi panjat pinang yang tak dipahami oleh kita. Tak? Seharusnya, woi kau yang susah nah kau sepeda ambil lah. Kau yang agak susah kau ambil lah yang ini. Tak? Kau agak susah dikit kau yang ini. Aku ke pucuk, tak apa-apa, aku lah banyak modal, aku dikit baik. Ini filosofi panjat pinang yang tak dipahami oleh kita. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kehidupan sebenarnya. Tak? Subhanallah. Allah umpamakan kehidupan seperti itu agar apa? Agar kita ngambil pelajaran, dan pelajaran itu sangat
mahal. Berapa tadi Pak? 9. 10 sudah Pak. 11. Nama dari surah Al-Ikhlas adalah Al-Asas. Nama dari surah Al-Ikhlas adalah Al-Asas. Asas itu pondasi. Karena pondasi itu adalah merupakan hal yang harus kita kuatkan. Pondasi harus kuat. Kalau kita mau bangun rumah, kalau cuma ditaruh baik begitu, melayang dia, tidak bisa. Tapi pondasi kita harus kuat. Maka dinamakan surah ini adalah surah Al-Ikhlas, agar setiap manusia memperkuat kehidupan mereka dengan akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala umpamakan dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthal. Masya Allah, Allah umpamakan pohon yang kuat, pohon yang rindang itu pasti akarnya bukan menjulang akarnya, tapi dia harus menancap ke bawah. Ngapola orang kalau nak nyabut kelapa itu susah, karena rupanya akarnya dalam sekali. Dan kelapa itu jarang kita menyaksikan, bahkan hampir mungkin kita tidak mendapatkan kalau dia roboh. Tapi kalau pohon banyak roboh. Kenapa? Pondasinya tidak kuat. Jadi nak berapa pun bangunan di atasnya, nak berapa lebat pun pohon yang itu berbuah, nak seberapa rindang pun dia, tapi kalau akarnya kokoh, insya Allah dia akan kuat. Maka surah Al-Ikhlas nama lainnya adalah surah Al-Asas, agar kita memiliki pondasi yang kuat, sehingga kita tidak mudah goyah. Biasanya keimanan itu sangat mudah untuk digoyah kalau iman kita masih bukan setengah lemak Pak, man masih setengah. Iko kadang-kadang iman itu cuma nyantel dikit baik. Ada. Dan ini berbahaya bagi kita. Sehingga orang yang demikian mudah untuk dirayu, mudah untuk diiming-imingi, yang akhirnya menjadikan mereka mungkin akan keluar dari keyakinan kita, keyakinan agama Islam. Selanjutnya, nama surah Al-Ikhlas itu juga disebut dengan surah Al-Aman. Surah Al-Aman. Orang yang membacanya dengan penuh keyakinan, insya Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan diberikan ketenangan di akhirat. Bapak Ibu, surat pendek tapi banyak memiliki nama dan keutamaan. Mudah-mudahan dengan kita sampaikan keutamaan dan nama-nama dari surah Al-Ikhlas ini, menjadikan kita tambah yakin dan berkeyakinan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak sedikit pun ada keraguan. Semuanya memberikan keyakinan dan kemantapan bagi kita untuk menyatakan Allahus Samad, Allah sebagai Tuhan kita. Tafsir dari surah Al-Ikhlas insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Terakhir, ahlan wa sahlan bapak-bapak dari kepolisian yang sempat hadir. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di Masjid Miftahul Jannah memberikan motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Pak akan berlanjut kelak di akhirat. Amin.